Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia, bahagia buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ashadu alla ilaha illallah wasadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayo bantu bagikan video ini sebagai amal jariah. Barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Jangan lupa di-subscribe ya. Sebuah renungan sopir-sopir angkot saling menyalip satu sama lain untuk berebut mencari penumpang. Tak jauh di depan angkot yang kutumpangi nampak seorang ibu dan 3 orang anaknya berdiri di tepi jalan menunggu angkot. Tak lama kemudian sebuah angkot menghampirinya. Namun anehnya setiap angkot yang berhenti dan setelah berbicara dengan si ibu, mereka langsung melaju kembali, dan hal ini terus terulang hingga 3 kali. Hingga akhirnya angkot yang saya tumpangi yang berhenti. Si ibu bertanya, "Dik, lewat rumah sakit umum ya?" Sopir menjawab, "Ya bu, silahkan naik." Si ibu tak segera naik. Namun ia berkata lagi, "Tapi saya berempat dengan anak-anak saya dan saya tidak punya ongkos." Sambil tersenyum, sopir yang saya tumpangi menjawab, "Tidak apa-apa bu, naik saja." Petik 2 titik. Sepertinya si ibu tampak ragu entah malu. Sang sopir pun kemudian mengulangi elege perkataannya, "Ayo bu, naik saja, tidak apa-apa." Tidak perlu bayar, sang ibu dan anak-anaknya pun bergegas naik. Sekarang saya paham, ternyata angkot-angkot tadi kenapa langsung pergi setelah menghampiri ibu ini, ternyata ia tidak memiliki uang untuk membayar ongkosnya. Dan saya merasa kagum DGN sopir angkot yang saya tumpangi ini, di saat angkot-angkot lain berlomba mencari penumpang demi mengejar setoran. Namun sopir yang satu ini justru rela 4 kursi penumpangnya digratiskan. Setelah 15 menit perjalanan angkot yang saya tumpangi akhirnya pun sampai di depan rumah sakit umum. Ibu dan anak-anaknya itu pun turun, dan mengucapkan terima kasih kepada sang sopir. Tidak lama kemudian disusul seorang pria yang duduk sebaris dengan saya juga turun. Dan ia langsung menyodorkan uang 100.000 kepada sang sopir. Ketika sang sopir hendak memberi kembalian, tiba-tiba pria itu berkata, "Tidak usah dikembalikan sisanya. Sekalian saja untuk membayar ongkos ibu dan anak-anaknya yang tadi." Sang sopir pun menjawab, "Ibu dan anak-anaknya tadi ongkosnya hanya habis 20.000 pak, ini masih ada sisa 50.000. Bapak itu berkata, "Tidak mengapa, sisanya untuk kamu, teruslah jadi orang baik ya dik, jangan pernah bosan membantu orang lain." Bapak umur 50 tahunan itu pun kemudian berlalu pergi. Sopir pun tercengang, seolah mendapat ganti berlipat-lipat dari Allah. Ia pun tak kuasa menolaknya lagi. Ada sebuah hikmah dari kisah ini yang patut kita tiru dan jadikan motivasi. Sebagaimana hal ini Hasan al-Basri rahimahullah, salah satu ulama dari kalangan tabi'in berkata, "Wahai para pemuda, hendaklah kalian mencari akhirat. Karena seringkali kita melihat para pencari akhirat mendapatkan dunia. Dan kita tidak pernah melihat para pencari dunia mendapatkan akhirat bersamanya. Demikian pula lah perumpamaan antara orang yang mengejar akhirat dan dunia. Saat ia menanam padi maka rumput akan ikut tumbuh. Namun saat ia menanam rumput padi tidak akan ikut tumbuh. Ketika kita meminta gelas maka hanya akan mendapat gelas. Namun ketika kita meminta air maka akan mendapat gelas dan air. Maka jangan pernah berhenti berbuat baik, karena pada saat kita berbuat baik pada orang lain, sejatinya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Dan Allah akan mengganti berkali lipat kebaikan kita, maka luruskan terus niat kebaikanmu untuk akhirat.
dengan sendirinya dunia akan mengikutimu. Demikian ada khilafan dan kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.